చేసేసాను. నీ తల మీద జీలకర్ర బెల్లం పెడుతున్నప్పుడు నేను నీకెప్పుడూ ద్రోహం చేయకూడదని చెప్తే పూష అత్వేతో నయతు హస్త పెళ్లిపీటల మీద కూర్చొని ఇన్ని ప్రమాణాలు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Srinivas Kalyanam. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Vasu melihat bagaimana proses pernikahan bisa berlangsung dan bagaimana semua pentingnya pernikahan serta adat yang mereka gunakan dalam pernikahan. Setelah beberapa tahun kemudian, Vasu sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa dan memiliki pekerjaan yang baik di kota. Ia selalu memanjakan Madu, adik perempuannya. Selain sudah memiliki pekerjaan yang bagus, Vasu juga adalah pria yang mandiri dan disenangi banyak teman kerjanya. Vasu berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Sri. Ia merasa mulai tertarik pada Sri terlebih ketika tahu Sri adalah gadis yang mandiri. Karir Vasu pun melesat tajam hingga ia dikirim ke Hyderabad menempati kantor barunya. Semua keluarganya merasa senang ketika tahu Vasu diberangkatkan ke Hyderabad. Persiapan kepindahan Vasu sudah dilakukan. Lagi-lagi Vasu bertemu dengan Sri secara tidak kebetulan karena ia menjadi pengantar pizza. Sri mengatakan ia menjalankan pekerjaan part-time. Dalam kesempatan itu, Sri dijelaskan kalau Vasu akan pergi ke Hyderabad. Sri juga menjelaskan kesulitannya di tempat kerjanya sekarang yang selalu dikejar-kejar oleh sepupu pemilik tempat kerjanya. Hal itu membuat Vasu mengajak Sri bergabung menjadi timnya dan bersama-sama pergi ke Hyderabad. Dengan senang hati, Sri menerima tawaran tersebut. Sementara ayah Sri yang merupakan pemilik sekaligus pemimpin RK Group mengungkapkan kekesalannya pada kinerja karyawannya. Sri mulai benar-benar tertarik pada Vasu terlebih mengetahui kalau Vasu adalah pria penyayang yang selalu mementingkan keluarganya. Sri pun langsung mempraktikkan apa yang dinasihatkan oleh Vasu kepadanya untuk lebih menyayangi keluarga. Hingga Ibu Sri merasa terkejut dengan perubahan sikap putrinya itu. Namun ia tidak bisa mengubah kebiasaan suaminya yang selalu menghabiskan waktu dengan pekerjaannya dan tidak terlalu menghiraukan telepon dari putrinya. Sri yang tinggal bersama Vasu dan teman-temannya membuat Vasu lebih tertarik kepada Sri. Sementara keluarga Vasu mulai menyibukkan diri untuk mencari kado pernikahan untuk pria yang sebentar lagi akan menikah. Mereka membuat keputusan untuk memberikan pria perhiasan dan meminta Vasu untuk mencarikan yang terbaik untuk pria. Pesta yang digelar oleh pria mulai didatangi oleh semua teman-teman dekatnya. Semua berkumpul dan menikmati semua yang ada di pesta tersebut, termasuk Vasu dan juga Sri. Dalam kebersamaan itu, Sri sangat mengagumi Vasu karena ia sangat menghormati wanita dan selalu menasihati teman-temannya untuk menghargai wanita dan semua adat yang ada di negara mereka. Sri mulai yakin ia benar-benar jatuh cinta pada Vasu tapi belum berani untuk mengungkapkannya. Hingga suatu hari ia melihat Sri bertemu dengan anak buah ayahnya. Sri langsung menjelaskan jati dirinya yang sebenarnya. Ia merupakan anak dari pemilik RK Company yang selama ini ia sembunyikan dari Vasu dan teman-temannya yang sebelumnya hanya tahu kalau ia hanya berasal dari keluarga sederhana. Vasu terdiam ketika tahu bagaimana latar belakang Sri yang jauh di atasnya. Sri juga diminta oleh ayahnya mencari pria yang sebanding dengannya, karena ia tidak mau Sri salah memilih seperti kakak perempuannya Kavya. Vasu dan yang lain sudah bersiap untuk pergi ke kediaman pria. Dalam kesempatan itu Vasu tahu kalau Sri mencintainya. Mereka benar-benar menikmati kebersamaan menuju tempat pria. Keluarga Vasu pun sudah menyiapkan semuanya untuk kedatangan Vasu dan teman-temannya. Sri tampil dengan sangat cantik dengan bantuan sari berwarna muda. Vasu sangat tertarik dan mencoba mendekatinya hingga memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Sri. Melihat hal itu membuat Sri sangat bahagia dan ia pun mengatakan kalau ia juga benar-benar mencintai Vasu dan ingin menjadi pasangan hidupnya.
Fasu dan Sri berjanji untuk bisa menjalani hari-hari bersama dalam hubungan mereka. Sri dan Fasu bersama-sama kembali ke Hyderabad. Dalam perjalanannya, Sri memberitahu tentang kerasnya sikap ayahnya sebelum ia bertemu untuk melamarnya menjadi istrinya. Sri telah lebih dulu menceritakan tentang Fasu hingga tak lama ayahnya tiba. Sri sangat terkejut karena kali ini ayah Fasu datang bersama ayahnya. Fasu menjelaskan ia yang memiliki ide untuk bertemu dengan langsung dengan ayah Sri dan membicarakan semua hubungan mereka. Walaupun awalnya ia menolak karena ia belum memiliki janji temu dengannya. Fasu dengan berani melamar Sri langsung kepada ayahnya hingga ia mengajak Fasu untuk ke rumahnya. Kemudian Fasu menolak ketika orang tuanya diminta datang menemui dirinya. Fasu mengungkapkan alasan tradisi kalau calon pengantin wanitalah yang datang menemui keluarganya dan menjalankan semua adat serta tradisi dalam pernikahan mereka nantinya. Ayah Sri terdiam ketika Fasu mengungkapkan semua tradisi dan adat yang lama ia lupakan. Fasu pun kembali ke desanya. Semua keluarganya menjemputnya dan melakukan adat penyambutan yang masih tetap dilakukan oleh nenek Fasu. Semua menyambut bahagia kedatangan Fasu, terlebih ibu dan juga neneknya. Dalam kesempatan itu, Fasu mencoba membicarakan hal yang paling penting untuk keluarganya. Ia mengatakan telah jatuh cinta pada Sri, putri dari pemilik perusahaan besar di Hyderabad. Semua tersenyum bahagia, tapi tidak dengan Padu yang merupakan sepupunya yang merasa patah hati karena selama ini ia mencintai Fasu diam-diam. Semua keluarga mendukung apa yang menjadi keputusan Fasu menikahi Sri. Keluarga Sri tiba menggunakan helikopter pribadi untuk bisa bertemu dengan keluarga Fasu di desa. Bersama istri dan putrinya yang lain, Kavya, mereka saling berjabat tangan ketika keluarga Fasu menyambutnya. Keluarga Sri merasa tidak cocok ketika melihat kehidupan sehari-hari keluarga besar Fasu. Tapi mau tidak mau mereka harus mengikuti adat dan kebiasaan keluarga Fasu yang masih dijunjung penuh. Sri yang mencintai Fasu dengan tulus bahagia mengikuti semua ritual adat dari keluarga Fasu. Semua keluarga berkumpul dan mulai membicarakan tentang pernikahan Sri dan Fasu, tapi kesombongan ayah Sri membuat keluarga Fasu sedikit tersinggung. Terlebih saat ayah Sri menyinggung status sosialnya. Hal itu membuat sedikit perdebatan di antara kedua keluarga. Ayah Sri meminta Fasu ikut dengannya dan berbicara empat mata dengannya di ruangan khusus. Fasu pun mengikutinya dan mendengarkan keinginan calon mertuanya yang menginginkan Fasu menandatangani surat perjanjian pranikah sebelum ia menikahi putrinya. Fasu sedikit bingung dengan apa yang diajukan ayah Sri untuk dirinya. Ia tidak ingin melakukan kesalahan seperti pernikahan putri pertamanya. Fasu terdiam dan menyetujui keinginannya. Tapi sebagai gantinya, Fasu meminta ayah Sri untuk bisa selalu meluangkan waktu di setiap acara yang akan dilakukan menjelang pernikahan putrinya. Hal itu membuat ayah Sri tertawa dan menyetujui keinginan Fasu. Tanda tangan pun telah ditorehkan di dalam surat perjanjian pranikah Sri dan juga Fasu. Setelah semua selesai, nenek Fasu mengungkapkan keinginannya kalau pernikahan Fasu untuk dilakukan di kediamannya dan mengikuti semua adat serta tradisi kebudayaan mereka. Mereka pun semua setuju dan mulai untuk mencari hari baik pernikahan Fasu dan juga Sri. Semua penduduk desa berkumpul untuk membantu persiapan pernikahan yang akan dilakukan oleh keluarga Fasu. Nenek Fasu menelpon Laksmi untuk bisa melakukan sebuah ritual pernikahan untuk Sri yang harus dilakukan olehnya dan juga suami. Dengan berat hati mau tidak mau ia melakukannya karena ia telah berjanji untuk bisa mengikuti semua ritual pernikahan putrinya. Tahap demi tahap dilakukan dengan baik oleh keluarga Fasu. Mereka juga tidak melewatkan nama-nama penting yang akan mereka undang dalam pernikahan Fasu dan juga Sri nanti. Ayah Sri mengirim beberapa orang untuk bisa membantu pihak Fasu mempersiapkan semua pernikahan Sri. Tapi mereka terkejut ketika melihat banyak orang-orang desa berkumpul membantu semuanya. Fasu memberikan semua undangan pernikahannya dengan tangannya sendiri dan meminta semua keluarga yang ada di desanya untuk bisa datang dan merasakan kebahagiaannya. Namun semua tidak berjalan dengan baik karena ayah Sri tetap ingin pergi ke desa sehari sebelum pernikahan mereka digelar. Hingga ayah Fasu merasa kecewa dan mengungkapkannya kepada Fasu. Hal itu membuat Fasu mencari cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan keluarganya. Ia mendatangi kantor RK dan mengundang langsung semua klien ayah mertuanya. Bahkan, beberapa di antara mereka setuju dan mengundur pertemuan penting yang harusnya dilakukan di kantor RK. Fasu tersenyum ketika usahanya berhasil. Mau tidak mau mereka pergi ke desa. Aura kebahagiaan terpancar dari ayah Fasu melihat kedatangan keluarga Sri di waktu yang telah ditentukan.
Beberapa tradisi mulai diberitahu oleh pendeta untuk dijalankan oleh ayah Sri, hingga benar-benar membuatnya sangat beradaptasi dan melakukan hal tersebut. Laksmi sangat bahagia dengan perubahan sikap suaminya, hingga ia benar-benar menikmati semua yang disiapkan secara matang untuk pernikahan Vasu dan Sri yang digelar sesuai dengan tradisi. Sri bahkan benar-benar bahagia ayahnya ada di setiap acara yang digelar di desa. Ia mengucapkan begitu banyak terima kasih pada Vasu yang telah berhasil mengubah ayahnya. Semua keluarga mulai berdatangan ke kediaman Vasu, membuat mereka menjalin kembali silaturahmi yang selama ini terputus. Termasuk keluarga Sri yang perlahan sering menghabiskan waktu bersama. Aura kebahagiaan terpancar di mata nenek Vasu yang telah berhasil mewujudkan mimpinya menikahkan Vasu dengan tangannya sendiri. Di hadapan semua orang yang hadir, ia mengucapkan terima kasih pada neneknya dan menceritakan bagaimana kekagumannya terhadap neneknya yang telah membantunya untuk mewujudkan pernikahan yang ia inginkan. Dalam kesempatan ini, banyak yang mengungkapkan bagaimana arti pernikahan yang telah mereka rasakan, termasuk Laksmi Ibu Sri yang mengungkapkan arti pernikahan menurut dirinya. Hal itu membuat ayah Sri merasa haru dan tersadar. Ia tidak pernah lagi memberikan perhatian kecil selama 25 tahun. Terlebih ketika Laksmi mengatakan kalau ia tetap mencintai suaminya. Ia berharap Sri bisa bahagia dengan Vasu yang istimewa. Hari pernikahan keduanya semakin dekat. Masih banyak adat yang dijalani semuanya, tapi Padu tetap tidak bisa menghilangkan rasa cintanya, hingga ia menarik diri dari setiap acara yang digelar keluarga Vasu. Vasu merasa bingung karena melihat Padu menangis dan mengatakan cintanya kepada Vasu. Hari pernikahan pun telah tiba. Banyak tamu penting yang sudah datang memenuhi aula pernikahan tersebut. Tapi tiba-tiba Kavya terkejut ketika melihat perjanjian pranikah ada di dalam tas ayahnya. Ia membaca semua isi dari perjanjian tersebut. Hingga ia benar-benar sangat terkejut. Vasu dibawa ke depan pendeta dan melihat orang-orang di sekitarnya sangat bahagia. Vasu mulai berdoa, tapi ia teringat dengan perkataan Padu dan juga ayahnya. Tiba-tiba Vasu bangkit dan meminta untuk berbicara pada ayahnya. Semua merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh Vasu. Ia mendekati ayah Sri dan membicarakan perjanjian pranikah miliknya. Nenek Sri mendesak untuk mengatakan apa isi perjanjian itu. Vasu dengan hati-hati mengatakan ia harus menceraikan Sri sebelum menikah. Semua terperangah dengan apa yang dijanjikan keduanya. Tapi ayah Sri mulai membela diri. Vasu mengatakan ia tidak bisa meneruskan pernikahan ini sementara ia telah menandatangani surat cerai sebelum menikah. Ia tidak mau membohongi semua orang. Air mata Sri mengalir. Ayah Sri mengambil surat perjanjian itu. Ia melakukan pembelaan dan mengakui kesalahan yang telah ia lakukan. Namun kini ia sadar apa arti pernikahan sesungguhnya. Sambil menangis, ia mengungkapkan kesalahan dan ketidakmengertiannya tentang proses pernikahan hingga kesalahan yang dilakukan di pernikahan pertama putrinya. Ia merasa gagal menjadi ayah sebelumnya karena ia menganggap memberikan materi cukup sudah memberikan kebahagiaan untuk putrinya. Tapi ia salah ketika semua ritual yang ia lakukan dengan tangannya sendiri, ia melihat bagaimana Sri sangat bahagia. Ia merobek surat perjanjian tersebut dengan tangannya sendiri dan meminta maaf pada semua orang yang ada di tempat itu. Keluarga Vasu menerima permintaan maafnya dan meminta mereka melanjutkan upacara pernikahan tersebut. Pernikahan pun berjalan dengan bahagia dan semua orang mendoakan kebahagiaan bagi kedua mempelai. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Srinivas Kalyanam. Ayah Sri akhirnya mengerti arti penting dari sebuah kebahagiaan putrinya. Meskipun ia telah memberi kekayaan materi pada putrinya selama ini, namun hal tersebut ternyata tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan putrinya. Ia pun akhirnya tersadar dan membatalkan perjanjian perceraian yang telah ditandatangani oleh calon menantunya Vasu dan menikahkan putrinya dengan Vasu dengan penuh kebahagiaan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton, dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.